Selamat pagi, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian dimanapun berada. Sehat selalu, Tuhan berkati. Saat ini, sebelum mengawali aktivitas kita berdoa. Karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan menyapa kita tertulis dalam Mazmur 51 ayat 3. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar. Bahasa Batak, asih marham diau ali di Batak, hobar tudinggan di basam. Saya sesa maka pangdasuke, hobar tugudang ni asli roham. Saudara-saudara, begitu leganya perasaan kita bila sudah diampuni. Kita diampuni dari berbagai-bagai kesalahan kita pada masa yang lalu. Tentunya semua orang menginginkan seperti itu. Demikianlah Daud merasakan kelegaan hatinya ketika dia menyampaikan permohonan kepada Tuhan dengan rasa bersalah yang dialami selama ini. Karena masa lalunya, ada masa perbuatannya yang begitu keji. Dia tidak tahan memendamnya, tapi dia menyampaikannya kepada Tuhan. Kita dengar, kasihanilah aku ya Allah. Di sanalah pemazmur mengakui sesungguhnya bahwa kasih hanya dari Allah sajalah yang berikan pengampunan kepada dia. Kasihanilah dalam bahasa Ibrani disebut kanan, berarti menaruh belas kasihan, membujuk dengan rela hati. Artian ini dalam bahasa Ibrani berarti mengalami dan menyadari akan kesalahan yang dilakukan masa lampaunya. Dia terjepit dan tersesat ketika itu akan kesalahan yang dilakukannya. Sehingga dia meminta dengan jeritan yang membutuhkan energi yang terakhir untuk terlepasnya dari masalah yang dihadapi itu. Sepertinya pemahaman pemazmur bahwa hanya kekuatan Tuhanlah yang mampu melepaskannya dari ketersesatan itu. Maka dia berseru kepada yang punya kekuatan ilahi itu. Kemudian kita lihat kasih setia, dalam bahasa Ibrani disebut chesed, artinya kemurahan hati, mengasihi dengan setia, tempat perlindungan yang paling aman. Pemazmur benar-benar mengakui, menyandarkan dirinya hanya kepada Tuhan, karena dialah tempat perlindungan yang paling aman. Kenapa disebut tempat perlindungan paling aman? Karena Tuhan tidak akan mempermalukan hambanya, tapi Tuhan berikan keamanan bahkan keselamatan kepadanya. Yang ketiga, kita lihat dalam nats ini, apa yang membuat dia pemazmur meminta belas kasihan? Karena dia ternyata mengalami pelanggaran pada masa lalu. Pelanggaran di sini disebut dengan pesa, artinya pemberontakan, durhaka, melupakan janji Tuhan. Apa kedurhakaannya? Apa pemberontakannya? Ternyata dia pernah mengingini istri orang lain, bahkan menumbalkan suaminya di medan peperangan, Uria, dan akhirnya dia mempersunting Berseba.
Itulah rencana jahat. Itulah pendurhakaannya, janjinya yang melupakan janji Tuhan. Itulah pelanggaran yang sangat keji. Oleh karena itu, hanya rahmat Tuhanlah yang memberi belas kasihan. Rahmat dalam bahasa Ibrani disebut raham, artinya hanya mengandalkan pengasihan Allah. Tidak ada ditemui pengasihan di bumi ini. Siapapun tidak mampu seperti Allah. Karena pengasihan Allah itu murni, benar-benar dari pengampunannya yang luar biasa. Disinilah letak pemazmur akan kesadarannya bahwa dia sebenarnya raja yang mempunyai kuasa, yang mempunyai tahta, yang mempunyai masa. Tapi dia tidak mengandalkan kekuatannya. Dia tidak bersembunyi di balik kekuatannya, tetapi dia benar-benar pasrah hanya kepada kekuatan Tuhan saja. Dia yang memberikan pengasihan dan pengampunan kepadanya. Saudara-saudaraku, apa pesan firman ini bagi kita saat ini? Dalam doa dan dalam pengakuan dapat kita tiru pemazmur. Mungkin kita saudara-saudara ada mengalami pelanggaran-pelanggaran dimanapun kita berada. Contohnya pelanggaran kemanusiaan di antara hubungan suami istri, antara anak, antara masyarakat, elemen-elemen lainnya. Mungkin hubungan kita kepada gereja atau kepada instansi-instansi lain. Kita mengalami sebenarnya pelanggaran. Bukankah kita sangat lega, senang bila kita mendapat pengampunan itu? Contohnya kita bertemu kepada teman kita ketika kita pernah mengalami persengketaan dan akhirnya bisa kita saling mengampuni. Bukankah ada kelegaan hati dalam hubungan kita tersebut? Terjalin lagi silaturahmi yang baik. Maka lebih dari itulah bila terjadi pelanggaran kita terhadap Tuhan, bila kita diampuni, bukankah begitu leganya perasaan kita atas rahmat Tuhan, pengasihannya dan karunia-Nya? Kita benar-benar diampuni. Dengan pengampunan itu pasti kita akan pulih kembali. Demikianlah pengalaman pemazmur. Dia pulih kembali hubungannya dengan Tuhan. Dia punya kekuatan kembali. Dia punya inspirasi lagi karena Tuhan menganugerahkan berbagai-bagai kebajikan kepadanya. Demikianlah kita di hadapan Tuhan. Kiranya kita semuanya mau dan tunduk kepada Tuhan dan minta pengampunan supaya kita lega dan punya inspirasi dan punya kekuatan membangun hubungan, membangun kata-kata yang baik, membangun apapun itu pasti akan menjadi berkat bagi kehidupan kita. Tuhan menyertai kita. Amin. Kita berdoa. Bapa kami yang maha baik dan maha kuasa, biarlah kiranya Tuhan menyertai kami di sepanjang satu hari ini dalam berbagai aktivitas kami. Tuhan juga menyertai dan menyembuhkan orang-orang yang sakit. Ada orang tua kami, ada saudara kami, ada suami atau istri, ada opung atau siapapun atau anak-anak yang berada di sekitar kami. Tolong Tuhan pulihkan, sembuhkan mereka. Sungguh-sungguh Tuhan, mereka telah lama dalam mengalami sakit penyakit itu. Mungkin mereka telah merasakan di manakah Tuhan. Apakah Tuhan itu masih ada? Tetapi dengan ikhlas dan tulus kami menghadap Tuhan. Sesungguhnya Tuhan itu masih ada. Nampakkanlah kuasa-Mu Tuhan kepada kehidupan kami. Nyatakanlah kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami akan percaya mereka pulih kembali
sehat kembali. Perjalanan kami dalam hari ini, baik yang melakukan aktivitas di rumah, di pasar, ataupun di tempat-tempat usaha mikro atau makro, atau bisnis yang lebih besar, para petani nelayan dan usaha-usaha lainnya, serta orang-orang yang berjuang dalam hidup ini, yang bekerja di instansi swasta atau pemerintahan. Tolong Tuhan, melalui itu biarlah kami tekun mengerjakannya, bahwa itu jalan Tuhan memberkati kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga membawa anak-anak Tuhan, baik dari anak TK, SMP, SD, SMP, SLTA, bahkan sampai pada perkuliahan. Mari Tuhan arahkan mereka supaya mereka senantiasa bersungguh hati untuk mendapatkan apa yang mereka cita-citakan melalui dengan bekerja dan belajar keras. Biarlah Tuhan, mereka akan meraih dan menjadi mempunyai masa depan yang gemilang pada saat nanti. Mari Tuhan juga pertemukan saudara-saudara kami yang sudah saatnya menikah dengan usianya yang sudah dewasa dan matang. Pertemukan dengan jodohnya, tepangkan tangan memberkati mereka. Dan kepada orang-orang yang sudah menikah dan belum punya keturunan, mari Tuhan berkati mereka. Dengarlah doa dan permohonan kami, sertai kami, jagai kami, beri kekuatan kepada kami. Hanya kepadamu-lah pujian dan kemuliaan. Jadi kehendak-Mu. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih tiada Bapa, persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Horas, Bapak Ibu sekalian, selamat pagi. Terima kasih.